Di tengah persaingan sengit industri militer global, sebuah manuver strategis mengejutkan muncul dari Pentagon. Amerika Serikat resmi menyetujui penjualan 20 unit jet tempur F-16 Viper ke Filipina. Tapi tunggu dulu, apakah ini hanya sekadar transaksi biasa antara dua negara sekutu? Atau ada permainan catur besar yang sedang digerakkan diam-diam? Sumber-sumber terpercaya menyebutkan satu nama yang kembali mencuat ke permukaan, Donald Trump. Ya, mantan Presiden Amerika yang dikenal penuh strategi, tak terduga itu kembali jadi pusat sorotan. Tapi bukan karena sensasi politik, melainkan karena kemampuannya memainkan kekuatan global lewat industri pertahanan. Bagi sebagian orang, F-16 Viper mungkin hanya pesawat tempur generasi keempat yang sudah banyak dipakai. Tapi ketika keputusan penjualannya diarahkan ke Filipina, yang secara geografis sangat dekat dengan Korea Selatan dan Indonesia, analisisnya berubah total. Kenapa? Karena Filipina bisa menjadi gerbang depan untuk memblokir dominasi baru di kawasan. Pesawat tempur KF-21 Boramae buatan Korea Selatan. KF-21 bukan sekadar proyek ambisius Asia. Ia adalah simbol kemandirian teknologi militer regional. Proyek kolaborasi Korea Selatan dan Indonesia ini bukan main-main. Jika sukses, Boramae akan menjadi ancaman nyata bagi dominasi pesawat tempur buatan Barat, termasuk F-35 yang selama ini dijadikan primadona oleh Amerika. Inilah bagian menariknya. Donald Trump, yang saat itu masih menjabat, disebut-sebut merancang langkah ini sejak awal, bukan untuk sekadar membantu sekutu, tapi untuk menciptakan kondisi yang terpaksa membuat negara-negara Asia Tenggara tetap bergantung pada produk Amerika, khususnya F-35 Lightning II. Kenapa tidak langsung menjual F-35 ke Filipina? Sederhana, karena F-35 terlalu mahal untuk dibeli langsung oleh negara dengan anggaran militer terbatas. Tapi, dengan menawarkan F-16 terlebih dahulu sebagai penggoda atau batu loncatan, Filipina bisa tergoda untuk naik level di masa depan. Dan disitulah F-35 menunggu. Langkah Trump ini bisa dibilang seperti permainan domino. Pertama, ia memastikan Filipina mendapatkan teknologi tempur Amerika dan bukan alternatif seperti Rafale dari Prancis atau Gripen dari Swedia. Kedua, kehadiran F-16 akan membentuk pola ketergantungan, pelatihan, suku cadang, logistik, dan sistem senjata yang terintegrasi dengan teknologi Amerika. Lalu, yang ketiga, dan inilah intinya, Trump sedang memagari kawasan dari pengaruh pesat KF-21 Boramae. Jika Boramae sukses dan diadopsi secara luas di kawasan, termasuk oleh negara-negara ASEAN, maka Amerika akan kehilangan pangsa pasar strategis di Asia Tenggara. Itu bukan cuma soal bisnis, itu soal hegemoni. Dan jangan lupakan efek psikologisnya. Ketika Filipina mendapatkan F-16, negara-negara tetangga bisa merasa tertinggal. Efek domino kembali dimainkan. Negara lain akan merasa perlu menyeimbangkan kekuatan udara mereka. Lalu siapa yang akan mereka lirik? Amerika, tentu saja. Dan siapa tahu, tawaran F-35 bisa kembali masuk sebagai upgrade dari F-16 yang lebih dulu mendarat. KF-21 bisa saja dipandang sebagai ancaman, tapi belum memiliki jaringan dukungan seluas dan sekuat Amerika. Dan disinilah strategi Trump menjadi sangat terlihat. Dengan menjual F-16 terlebih dahulu, ia sedang menciptakan jalan setapak menuju dominasi F-35 di masa depan. KF-21 mungkin unggul secara teknologi dalam beberapa aspek, tapi belum tentu bisa menandingi ekosistem global yang sudah dibangun Amerika selama puluhan tahun. Jadi, apakah ini soal sekadar jual beli pesawat tempur? Tentu tidak. Ini adalah bagian dari strategi panjang. Di balik senyum diplomasi dan dokumen kontrak, tersimpan kepentingan geopolitik yang begitu dalam. Donald Trump, suka atau tidak, tahu betul cara bermain dalam skema besar ini. Filipina mungkin merasa sedang mendapatkan kekuatan udara baru. Tapi, dunia melihat lebih dari itu, bahwa Asia Tenggara kembali menjadi panggung perebutan pengaruh kekuatan besar. Dan di balik gemuruh mesin F-16, terselip pesan halus dari Amerika, kami masih penguasa langit.
Jika ditelisik secara mendalam, Donald Trump rupanya memiliki agenda lain di balik keputusan Pentagon yang mempermudah penjualan 20 unit F-16 Viper ke Filipina. Pria yang juga dikenal dekat dengan konglomerat Indonesia bernama Hery Tanoeso Edibjo itu rupanya tak ingin dominasi F-35 tersaingi oleh KF-21 Boramae sebagai calon raksasa baru dari Asia dalam percaturan industri dirgantara militer global. Melansir artikel berjudul South Korea Eyes F-35 EA-18G Capabilities for KF-21 Fighter could develop multiple variants of Boramae yang dimuat oleh laman Eurasian Times pada 23 Juni 2024, KAI turut mengembangkan KF-21EX yang merupakan varian generasi kelima dari KF-21 Boramae. Varian tersebut diyakini mampu menandingi keperkasaan F-35 yang selama ini dielu-elukan sebagai jet tempur terbaik dunia. Dengan alasan serupa, Donald Trump juga menawarkan pesawat yang dianggap sampah oleh konglomerat Elon Musk itu secara langsung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi tanpa melalui mekanisme parlemen. Rencana itu membuat kalangan oposisi di negeri Bollywood itu meradang lantaran manuver tersebut dianggap merusak hubungan diplomatik dengan Rusia yang saat ini tengah berupaya menawarkan Su-57. Akan tetapi dipilihnya F-16 Viper sudah melalui perencanaan yang matang oleh PAF. Salah satunya adalah keberadaan Radar Active Electronically Scanned Array AESA AN-GAPJ-83 yang dipasok oleh Northrop Grumman sebagai bagian dari rangkaian avionik pesawat. Radar AESA ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran situasional bagi para pilot, apalagi ketika harus berhadapan dengan cuaca buruk saat menjalani operasi udara, termasuk di malam hari, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Karena kelebihannya inilah, Amerika Serikat sempat merasa percaya diri ketika berupaya untuk menawarkan kepada tetangga dekat Filipina, yakni Thailand. Bahkan, Bangkok juga ditawari untuk membelinya dengan skema leasing, alias hanya perlu membayar cicilan. Namun pengiriman bisa dilakukan dalam satu waktu untuk satu skuadron. Sayangnya, Angkatan Udara Kerajaan Thailand, RTAF, justru lebih memilih Gripen E dari SAAB, Swedia, yang jauh lebih murah dan kecil, kemungkinan mengalami risiko gagal bayar. Apabila melihat dari track record PF mengoperasikan FA-50, seharusnya KF-21 Boramae lebih menjadi prioritas Filipina untuk dibeli. Namun untuk jangka pendek, situasi di Laut Natuna Utara sudah dalam kondisi darurat sehingga membeli F-16 Viper merupakan solusi taktis dan cepat.